Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan. Tetap semangat belajar ya. Oke, hari ini kita kembali ke pelajaran kimia. Nah, di sini pokok bahasan kita masih sama, yaitu penyetaraan reaksi reduksi oksidasi atau penyetaraan reaksi redoks. Nah, di sini tujuannya di sini Bu Guru fokuskan satu saja, yaitu nanti Bu Guru harapkan kalian bisa menyetarakan reaksi redoks. Nah, di sini yang digunakan adalah metode perubahan bilangan oksidasi, ya, perubahan bilangan oksidasi. Nah, oke, sebelum kita masuk ke sana, diingat-ingat kembali di video yang lalu, silahkan ditonton kembali apa itu reaksi redoks. Ya, jadi lihat kembali apa itu reaksi redoks, kemudian bagaimana cara menentukan biloks. Karena di sini biloks itu penting untuk nanti kita menyetarakan reaksinya. Ya, jadi nanti biloksnya harus ditentukan dulu. Oke, sambil dilihat lagi ya. Guru lanjut. Ini ada sedikit ulangan atau sedikit pengulangan reaksi redoks itu apa. Jadi reaksi redoks itu, ingat kembali, adalah reaksi yang di dalamnya terjadi serah terima elektron, ya, atau reaksi yang terjadi perubahan biloks. Nah, di sini fokusnya kita adalah perubahan biloks. Apakah dia naik atau turun. Nah, ingat kembali di situ redoks itu berarti kan ada reduksi oksidasi. Reduksi itu apa? Dia penurunan biloks atau nanti biloksnya dia turun. Nah, contoh di sini ada Fe3+, dia menjadi Fe, berarti biloksnya dari plus 3 menjadi 0 atau dia turun. Kemudian oksidasi berarti kebalikannya. Kalau tadi reduksi dia penurunan, berarti oksidasi dia peningkatan bilangan oksidasi. Oke, ada contoh di sini, Na dari 0 atau Na menjadi Na+. Dia biloksnya dari 0 menjadi plus 1. Oke, berarti dia biloksnya naik atau oksidasi. Nah, oke, kita masuk ke penyetaraan persamaan reaksi redoks. Ya, jadi kemarin ada pembahasan sedikit. Penyetaraan reaksi redoks itu ada dua cara. Ada metode metode perubahan biloks atau metode setengah reaksi, ya. Jadi di sini kita fokus dulu sesuai tujuan tadi, kita pakai metode perubahan biloks. Ada 6 tahap di sini. Nah, kita bahas satu-satu. Tahap pertama di sini kita tentukan dulu unsur yang mengalami perubahan biloks. Ya, di sini ada contoh reaksi, Bu Guru ambil ada Cr2O7 2- ditambah Cu+ menjadi Cr3+ ditambah Cu2+. Suasananya asam, ya. Keterangan di dalam kurung ini penting karena nanti dia mempengaruhi penambahan ion H+ atau OH-. Ya, bagaimana nanti kita lanjut ke tahap yang berikut. Ya, jadi di sini reaksi yang Bu Guru kasih contoh adalah suasananya asam. Oke, di sini kita tentukan unsur yang mengalami perubahan biloks. Bagaimana caranya? Berarti kita harus tentukan biloks masing-masing. Ingat tadi, biloks itu penting untuk menentukan persamaan reaksi redoks, ya. Jadi di sini biloksnya kita ambil dulu yang sudah pasti kita tahu. Dari Cr2O7 2-, O-nya dulu. O-nya itu -2. Nah, jumlah biloks Cr2O7 harus sama dengan -2. Ingat kemarin? Jadi Cr2O7 biloks jumlahnya adalah -2. Oke, di sini O -2 kali 7 -14 tambah berapa sama dengan -2? Berarti tambahnya 12. Karena di sini Cr-nya ada 2, berarti 12 itu dibagi 2. Hasilnya adalah plus 6. Jadi Cr di sini adalah biloksnya plus 6. Oke, lanjut. Kemudian Cu itu plus 1 sesuai muatannya. Ingat, Cu tidak punya teman tapi ada muatan di atas, berarti biloksnya sesuai dengan muatan yang di atas. Oke, yang berikut di sini ada Cr3+, berarti sama sesuai dengan muatannya, plus 3 biloksnya. Yang berikut Cu berarti plus 2. Nah, di sini sudah kelihatan mana yang mengalami perubahan biloks. Cr dengan Cr, kita lihat. Jadi plus 6 jadi plus 3. Ya kan, dia turun, berarti dia reduksi. Kemudian di situ ada
Cu plus menjadi Cu2 plus, berarti dia naik atau oksidasi. Oke, sudah ditentukan yang mana yang mengalami perubahan Bilox. Sekarang kita masuk ke tahap 2. Setarakan unsur yang mengalami perubahan Bilox. Ya, setarakan unsur yang mengalami perubahan Bilox. Apa saja? Cr. Cr dari di sini yang sebelah kiri atau reaktan, dia Cr-nya ada 2. Ada 2 di bawah. Ini berarti jumlah Cr-nya ada 2. Sedangkan yang di sebelah kanan Cr-nya itu dia masih 1. Berarti di sini nanti kita harus tambahkan angka 2. Ya. Oke, kemudian yang berikut untuk Cu. Untuk Cu di sini di kiri 1, di kanan 1, berarti tidak perlu kita tambahkan lagi, alias dia sudah sama. Oke, kemudian yang berikut poin 3 atau tahap 3. Hitung besarnya perubahan Bilox. Ya, hitung besarnya perubahan Bilox. Oke, kita lihat Cr dulu. Cr di situ plus 6. Ya kan? Kemudian di sini kita lihat baik-baik. Untuk besarnya perubahan Bilox yang kita pakai adalah jumlah Bilox. Karena di situ Cr ada 2, berarti jumlah Biloxnya plus 6 dikali 2. Hasilnya adalah plus 12. Sedangkan yang di sebelah kanan plus 3 dikali 2, berarti dia plus 6. Dengan begitu perubahannya atau selisihnya adalah 6. Ya. Oke. Yang berikut untuk Cu. Untuk Cu dia plus 1 menjadi plus 2. Berarti dia selisihnya 1. Oke. Kemudian selisih ini nanti yang akan kita pakai untuk koefisien. Di mana? Di tahap yang keempat. Nah, di tahap ini kita gunakan perubahan Bilox yang tadi ini perubahannya plus 6 dan 1. Ini yang kita pakai sebagai koefisien dengan cara kita kalikan secara silang. Maksudnya di sini, ketika di sini Cr dia tadi selisihnya 6, berarti dia dikalikan dengan selisihnya Cu atau dikalikan dengan 1. Sedangkan Cu di sini dia harus dikalikan dengan selisih dari Cr, berarti dikali 6. Berarti di sini nanti koefisien Cr dikalikan 1, berarti tetap kiri 1, kanan 2. Sedangkan untuk Cu dikali 6, berarti nanti masing-masing koefisien Cu kita tambahkan 6. Kiri kanan harus sama. Oke, yang berikut tahap 5. Nah, di sini kita setarakan muatannya untuk menambahkan H+ dan OH-. Nah, makanya di sini Bu Guru bilang tadi penting kita tahu suasananya dulu. Suasananya asam atau basah. Karena apa? Nanti kalau dia asam berarti yang ditambahkan adalah H+, sedangkan kalau basah yang ditambahkan adalah OH-. Ya. Oke, di sini karena tadi suasananya asam, berarti nanti kita harus menambahkan H+. Bagaimana caranya? Kita setarakan dulu muatannya atau kita ambil muatannya dulu masing-masing. Untuk Cr2O7 berarti muatannya adalah -2. Untuk Cu plus muatannya plus 1, tapi di sini Cu ada 6, berarti nanti plus 6. Kemudian untuk Cr3 plus berarti kali 2 plus 6. Untuk Cu2 plus kali 6 berarti plus 12. Nah, kita jumlahkan dulu kiri dan kanan masing-masing. Nah, yang di kiri jumlahnya adalah plus 4. Sedangkan yang di kanan jumlahnya adalah plus 18. Sudah? Nah, untuk menambahkan H+, kita ambil selisih kanan dan kiri. Selisihnya adalah plus 14. Plus 14 ini yang menjadi ion H+ yang akan kita tambahkan di sisi yang kekurangan plus atau yang plusnya lebih kecil. Berarti di sisi sebelah kiri atau reaktan. Nah, kita tambahkan berapa? 14H+. Oke. Yang terakhir kita samakan jumlah atom H dan O dengan menambahkan H2O. Oke, di situ ada Bu Guru tandakan merah. Jadi O-nya di sini 7. O-nya 7, di kanan nggak ada. Berarti kita otomatis harus menambahkan 7H2O. Ya. Kalau dia setara, pasti nanti kalian lihat di sini jumlah H di sini harus sama dengan kiri, atau di sini 7 kali 2 14. Nah, di sini kiri juga tadi kita sudah tambahkan H+-nya ada 14. Oke, selesai.
jangan lupa, harus periksa jumlah atom kiri dan kanan harus sama. Kemudian muatan di ruas kiri dan kanan juga harus sama. Ya, kalau memang sudah sama kiri dan kanan berarti reaksi tersebut sudah setara dan proses penyetaraannya selesai. Oke. Yang berikut ada contoh. Nah, di sini kita pakai agak cepat ya, tetap bertahap, cuman Bu Guru tidak tampilkan lagi tahap-tahapnya. Ya. Jadi di sini ada MnO4- ditambah Fe2+ menghasilkan Mn2+ ditambah Fe3+. Suasananya Bu Guru masih kasih asam. Ya. Nah, di sini yang pertama tadi ingat, kita harus menentukan mana yang mengalami perubahan bilox. Jelas di sini pasti ada Mn, ada Fe. Pasti Mn ke Mn, Fe ke Fe. Oke, biloxnya tentukan dulu, berarti di situ +7, kemudian Mn yang di sebelah kanan +2, Fe-nya +2 menjadi +3. Berarti perubahannya, oke, sabar. Sebelum ke perubahan kita lihat dulu. Ingat tahap 2 itu kita samakan dulu unsur yang mengalami perubahan bilox. Karena di sini kebetulan Mn menjadi Mn2+ itu jumlahnya sama-sama 1, berarti tidak perlu ada penambahan koefisien. Sama dengan Fe juga tidak perlu ada penambahan koefisien. Udah, kita langsung lanjut ke tahap 3. Kita hitung perubahan biloxnya. Nah, di sini berarti Mn dia turun 5, sedangkan Fe dia naik 1. Ya kan? Nah, di sini nanti perubahan ini yang otomatis kita akan jadikan koefisien dengan cara ingat kali silang. Otomatis nanti Mn dikalikan 1, sedangkan Fe nanti dikalikan 5. Ini hasilnya. Oke. Untuk muatannya, untuk penambahan H+, lihat kembali di sini, MnO4 muatannya -1, berarti dia muatannya -1 ya, ditambahkan +10 dari 5 kali 2, berarti -1 + 10 hasilnya 9. Sedangkan yang di sebelah kanan 2+ dan 15+, berarti +17. Dari 9 ke 17 selisihnya adalah 8. Nah, 8 ini yang kita tambahkan H+. Kemudian tinggal setarakan H2O di sebelah kanan. Sudah, di sini O-nya 4, kita tambahkan 4H2O. Otomatis di sini H-nya pasti 8. Oke, selesai. Nah, bisa diputar kembali, disimak kembali. Di sini langsung kita ada latihan soal, silahkan dikerjakan ya. Latihan soalnya satu saja cukup. Nah, di sini setarakan persamaan reaksi berikut dengan cara perubahan bilox. Masih sama ya caranya. Oke, ini dia suasananya Ibu kasih asam. Jadi di sini ada SO3 2- ditambah Br2 menghasilkan SO4 2- plus Br -1. Oke, silakan dikerjakan, tetap semangat, sehat selalu ya. Terima kasih. Sampai di sini percobaan kita. Kita lanjut yang berikut. Ditunggu tugasnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.